Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas lagi kitab Bulughul Maram nomor hadis 99 yang diriwayatkan oleh orang yang sama, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Nah, ini pembahasannya adalah doa ketika kita mau keluar dari WC. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal ghaiti qala ghufranak akhrajal khamsah wa sahahahu Hatimin wal Hakim. Wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepada Siti Aisyah, anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan kelimpahan sholawat dan salam kepada beliau, karena idza kharaja minal ghaiti, apabila keluar dari WC, minal ghaiti, sudah keluar menunaikan hajatnya gitu, buang hajatnya, qala, maka Rasulullah berdoa, ghufrana, ya Allah, ampunilah ya Allah, aku memohon ampun, memohon ampunanmu. Aku memohon ampunanmu. Akhrajal khamsah wa sahahahu Hatim wal Hakim, yang disahihkan oleh Abu Hatim dan Al Hakim. Nah, kalau makna keseluruhannya di sini, ketika Rasulullah SAW keluar, jadi beliau selalu memohon ampun. Jadi, aku memohon ampunanmu. Kalau kita telisik keseluruhannya, permohonan ampun Rasulullah SAW beliau ucapkan ketika beliau tidak mengingat Allah, berzikir ketika sedang menunaikan hajatnya. Jadi maksudnya di sini kenapa Rasulullah meminta ampun? Karena Rasulullah SAW tidak berzikir ketika menunaikan hajatnya, itu dilarang, ya kan? Jadi kalau kita menunaikan hajat itu tidak boleh berzikir di dalam WC. Menurut suatu pendapat, ungkapan tersebut merupakan tobat karena melakukan sedikit kesembronoan dalam mensyukuri nikmat Allah yang telah melimpahkan nikmat kepadanya. Jadi di sini menurut suatu pendapat, ungkapan ini merupakan tobat kita karena sedikit sembrono, kayak gitu, ada salah dan ya kurang adab di situ. Nah, maka ketika kita keluar, hendaklah memohon ampun, ghufranak, dalam di sini kesempurnaan kita dalam mensyukuri nikmat Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Kemudian di sini juga Allah telah memberikan makan, kemudian makanan itu dicerna di dalam perut dan dimudahkan jalan keluarnya, ya tadi bagi kotorannya tadi. Nah, sedangkan yang bermanfaat tetap berada di dalam tubuhnya. Jadi itu yang patut kita syukuri. Nah, kalau misalkan tadi
karena kesembronoan kita tidak bersyukur dan lain sebagainya. Nah, disinilah doa kita, ghufranak, ya Allah, aku memohon aku memohon ampunanmu. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Kita langsung habis buang air besar, ya ghufranak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa syukurnya masih ada di bawah nilai nikmatnya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi beliau menilai bahwa syukurnya Rasulullah SAW, syukurnya beliau masih di bawah nilai nikmatnya. Kalau saya sih sudah, nggak usah dibahas, gitu ya, nggak usah dibahas itu. Sudah sangat jauh sekali. Bahkan beliau pernah berkata gitu, siapa lagi yang istilahnya yang lebih warok terhadap aku, itu yang waktu yang masalah ini sahabatnya ada yang tidak menikah, kemudian ada yang mengucilkan diri dan lain sebagainya. Rasulullah sempat marah pada waktu itu, siapa sih orang yang paling lebih warok daripada aku, lebih lebih agung daripada aku kecuali aku. Nah, Rasulullah yang sudah seperti itu aja, yang Nabi dan Rasul yang sudah paling segala sesuatunya, itu masih merasa seperti itu. Kita, wallahu a'lam, tidak usah dibahas, gitu ya kan. Untuk itu beliau segera mengucapkan istighfar, pelajaran buat umatnya, buat saya pribadi seperti itu ya, karena jujur aja, kalau yang namanya tobat itu masih jauh. Karena sesungguhnya kalbu beliau tidak pernah melupakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika beliau sedang menunaikan hajat maupun di luar dari itu. Rasulullah itu jujur aja maksum, dosanya mulai dari yang dulu sampai sekarang langsung diampuni oleh Allah, dan seketika itu juga masuk masuk surga tanpa hisab, dan beliau mempunyai kuasa yaitu memberikan syafaatnya kepada umatnya. Masih meminta ampun kepada Allah kan. Masih senantiasa meminta ampun seperti itu kita. Susah. Analisis lafadznya adalah anha. Di sini maknanya merujuk kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yakni sama hadisnya dengan sebelumnya. Ghufranaka maksudnya adalah di sini diambil daripada isim masdar. Menurut pengertian bahasanya artinya penutup. Makna yang dimaksud adalah ampunan dari segala dosa agar dihapus dan dilenyapkan. Lafadz ini berkedudukan sebagai maf'ul dari fi'il yang dibuat bentuk lengkapnya yaitu aku memohon ampunanmu. Itu. Fikih hadisnya adalah yang pertama, satu, memohon ampunan kepada Allah sesudah keluar dari tempat buang hajat, dan dianjurkan agar doanya ditambah seperti yang disebutkan dari hadis Anas radhiyallahu an yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila beliau selesai buang hajatnya mengucapkan doa sebagaimana berikut. Ini masyhur di kalangan teman-teman ya kan. Ini teman-teman pasti tahu. Alhamdulillahilladzi azhaba anni azhabal anil adha wa afani. Alhamdulillahilladzi azhabal anil adha wa afani. Rawahu Ibnu Majah. Ini pelajaran ini sih waktu saya kecil dulu ya kan. Itu. Kemudian yang kedua, para sahabat sangat memperhatikan semua perbuatan Rasulullah SAW hingga masalah ketika beliau selesai dan buang hajatnya pun juga diperhatikan. Jadi
gerak-gerik Rasulullah itu semua diperhatikan oleh para sahabat dan diteliti sebagai hukum. Jadi kalau teman-teman belajar usul fiqh kayak gitu. Nah, terutama juga hadis. Nah, pasti ada yang namanya perkataan Rasulullah, kemudian perbuatan Rasulullah dan ketetapan Rasulullah itu juga merupakan sebuah landasan hukum. Itu. Jadi semua diteliti seperti itu. Ini apakah anjuran wajib kah, sunnah, makruh dan lain sebagainya, apakah ini haram, seperti itu. Apakah ini harus diikuti, apakah tidak. Nah, termasuk juga yang banyak dibahas itu kalau di Af'ali Rasulullah SAW, kitab itu adalah yang berkenaan dengan jibiliyahnya Rasulullah SAW, kemanusiaannya Rasulullah SAW. Rasulullah tidurnya mendengkur, ya kita nggak harus ikut. Itu jibiliyahnya Rasulullah, kemanusiaannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah suka kurma terus enggak suka dap, itu selera masing-masing, selera Rasulullah SAW. Kalau misalkan Rasulullah menggunakan surban, kemudian menggunakan gamis kayak gitu kan, terus imamah seperti itu, ya kita nggak perlu ikut karena itu yang dibahas waktu itu al-adat, itu berkaitan dengan adat setempat. Jadi kalau misalkan kayak saya dulu tinggal di Madura, itu ya sarung, kemudian baju koko, kopiah, itu cukup seperti itu. Ada juga yang kalau Habib itu pakai gamis. Nah, itu kalau tidak salah dari Abdullah bin Umar kalau tidak salah, ada 4 hal yang beliau ikuti. Nah, diteliti oleh para sahabat yang beliau ikuti. Sahabat itu selalu 4 hal yang selalu diikuti oleh sahabat tersebut dari perilakunya Rasulullah SAW itu bukan berarti sunnah untuk diikuti, tetapi karena cintanya kepada Rasulullah, fans lah seperti itu. Jadi ada 4 hal kalau nggak salah itu naal, sendalnya Rasulullah kayak seperti apa, sahabat itu ikuti. Itu kalau nggak salah Abdul Abdullah bin Umar kalau tidak salah itu. Nanti saya coba cek di kitab Ali Rasulullah SAW. Jadi kita kalau mau ngikutin bisa sih sebenarnya bajunya Rasulullah, kemudian sendalnya dan lain sebagainya. Tapi memang betul kata almarhum Syekh Ali Jaber itu, karena saya cinta kepada Rasulullah. Itu karena saya cinta kepada Rasulullah, saya ngefans kepada Rasulullah. Jadi apapun yang menjadi kebiasaan Rasulullah itu beliau ikuti. Tapi ingat, itu tidak ditekankan. Jadi tidak dituntut. Nah, ada yang dituntut wajib seperti itu di bahasan fikih, sunnah dan lain sebagainya, itu ada. Ada juga yang bersifatnya urusan duniawi. Nah, urusan duniawi kayak misalkan obat-obatan dan lain sebagainya itu tidak harus dituntut. Dan itu semua sudah diteliti oleh para ulama. Itu ada kalau nggak salah tesisnya juga, kalau nggak salah itu kitabnya juga Af'ali Rasulullah SAW. Jadi di sini lagi semua apapun gerak-gerik Rasulullah SAW, perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW diperhatikan oleh para sahabat sampai yang sedetail ini. Tujuannya yaitu tadi untuk menetapkan suatu hukum.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan, mungkin belum begitu banyak dipahami atau, mau yang, lain silahkan ditanyakan di kolom, komentar. Oh ya, sorry, ini ada pertanyaan. Ini kemarin ada yang tanya kalau nggak salah di grup WhatsApp atau apa, saya lupa juga pertanyaannya seperti ini, "Ustadz, apa hukumnya memakan uang panas?" Ini saya samarkan aja, namanya ya saya nggak peduli apa, orangnya siapa dan lain sebagainya, cuman, saya pengen membahas masalah hukum. Jadi, ada teman saya yang nanya gitu, apa hukumnya memakan uang panas. Jadi, mungkin teman-teman mesti harus tahu dulu apa itu uang panas ya kan. Ini biasa umum di, Kalimantan ya kan, uang panas. Sebenarnya sih kalau di dalam Islam itu nggak ada uang panas. Yang ada itu adalah, uang yang haram haram ya. Jadi, kalau teman-teman baca di dalam kitab, Ushul Fiqh kalau nggak salah, itu, di dalam kitab Ushul Fiqh, perubahan, sesuatu, perpindahan sesuatu kepada sesuatu itu bisa berubah hukumnya. Jadi, hukumnya bisa jadi haram, bisa jadi halal, tergantung, berubahnya sesuatu kepada berpindahnya sesuatu kepada seseorang ke orang yang lainnya. Nah, haram itu ada dua pembagiannya. Ada haram lidzati, ada haram likasbihi. Jadi yang namanya uang panas itu kita apa apa namanya, bermuamalah, mencari rezeki dan lain sebagainya, itu nanti konteksnya adalah haram likas bihi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, mencari rezeki dan lain sebagainya, itu harus betul-betul halalan toiban. Nah, sekarang begini, kalau misalkan, saya jelaskan dulu, haram di zatihi ini, haram yang memang betul-betul haram secara zatnya. Contoh, babi, anjing, khamar, dan lain sebagainya yang teman-teman tahu, itu haram di zatihi. Jadi, itu memang sudah ketentuannya dia zatnya haram pada benda tersebut. Nah, ada juga haram di kasbihi. Haramnya tersebut karena bagaimana kita mendapatkan dan mencarinya, seperti itu. Contoh misalkan, di sini saya mencuri, maka otomatis uang yang saya ambil itu adalah uang haram, bukan uang panas. Itu bahasa 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 apa ya, bahasa plesetan aja sebenarnya. Tapi itu bukan uang panas, itu uang haram. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana, kalau misalkan uang haram tersebut saya, kasihkan ke anak saya untuk menafkahi anak saya. Anak dan istri saya tahu apa tidak tahu itu bukan urusan dia, tidak membuat dia berdosa. Tahu apa tidak tahu, itu. Jadi tidak membuat dia berdosa karena dia mendapatkan uang tersebut, ini kewajiban, dia dikasih nafkah. Karena dia mendapatkan uang itu ya karena dia, kedudukannya adalah istrinya, gitu. Jadi meskipun istrinya tahu, ya bukan bukan urusan itu, kecuali misalkan istrinya ya, memang punya sekongkol dan lain sebagainya. Kalau misalnya istrinya kasih tahu, terus kasih tahu seperti itu, "Kak, tolonglah jangan, berjudi, jangan apa segala macam," kayak gitu kan ada yang, saya lihat keluarga ya,
seperti itu juga. Tapi ya suaminya ngeyel lah ya, itu pulang-pulang kasih uang dan lain sebagainya, istrinya terima, itu nggak ada masalah. Itu bukan uang haram karena ya istrinya mengambil itu sebagai apa? Karena itulah haknya memang mendapatkan nafkah dari seorang suami. Kemudian dikasihkan ke anaknya, ya anak tidak mendapatkan dosa. Tahu tidak tahu itu tidak mendapatkan dosa karena anak juga eh, wajib mendapatkan nafkah dari orang tua. Itu. Jadi itu yang namanya haram dikas bihi. Eh, contoh lagi, misalkan kayak saya misal apa berjualan dan lain sebagainya, tahu-tahu ada orang habis menang judi kayak gitu kan, ya saya tahu lah biasa dia penjudi kayak gitu, terus dia belanja di warung saya, beli apa, beli minuman, dia beli, sudah kita ambil. Nah, dia berjudi haram bagi dia tapi halal bagi saya kayak gitu. Haram bagi dia karena dia mendapatkan uang itu dari berjudi. Nah, halal bagi saya kenapa? Karena saya mendapatkan uang tersebut dari saya jualan. Jadi itu bedanya. Jadi antara saya sama orang itu saja. Saya mendapatkan uang itu dari dengan cara seperti apa? Misalkan saya mendapatkan uangnya dengan cara berjualan, itu haram bagi saya, itu halal bagi saya. Tapi kalau misalkan orang tersebut yang mendapatkan uang dari hasil berjudi, nah itu haram hukumnya. Nah terus selanjutnya mungkin teman-teman yang bertanya dapat dalilnya dari mana? Seperti ini, maaf kalau salah, itu kiasnya di ini. Rasulullah pernah dikasih hadiah oleh raja Romawi. Itu kiasnya di hadis ini. Saya lupa itu hadisnya. Tapi masyhur di kalangan, ya teman-teman pasti tahu lah ceritanya. Itu. Jadi Rasulullah itu mengirim surat kepada kerajaan Raja Rom pada waktu itu. Nah, karena disuruh apa syahadat dan lain sebagainya. Kemudian Kaisar Rum tidak mau masuk Islam, tapi dia mengasihkan hadiah kepada Rasulullah SAW. Beliau kasih hadiah dan hadiah itu diterima oleh Rasulullah SAW. Kalau kita teliti, sebenarnya hadiah itu harusnya ditolak oleh Rasulullah. Karena apa? Hadiah itu kemungkinan saja dari uang yang haram, pasti nggak mungkin. Karena apa? Kalau Kaisar Rom nggak tahu halal dan haram, kemudian dia sudah otomatis uang yang diambil itu paling tidak 75% halal, haraman batilah. Itu bukan halalan thayyibah tapi haraman batilah. Dia ambil dari orang yang tidak berdaya, dia zolim terhadap orang lain. Kemudian dia apa rampas sana rampas sini, ada yang menyuap lagi dan lain sebagainya, dia terima aja. Itu kemudian dia buka perjudian, pelacuran dan lain sebagainya. Kalau seperti itu sebenarnya, kalau kita teliti secara naluri kita, wah kita tolak aja kan, uangnya uang haram dan pekerjaannya pekerjaan yang haram. Tapi Rasulullah enggak. Ketika Rasulullah menerima pemberian itu, ya itu sebagai hadiah. Ya Rasulullah terima. Halalnya di situ adalah antara Kaisar Romawi sama Rasulullah dalam bentuk hadiah, itu halalnya. Tapi yang yang dilakukan oleh Kaisar Romawi lakukan itu ya, baik itu menganiaya orang dan lain sebagainya dalam mendapatkan harta itu, ya haramnya di Kaisar Romawi itu aja, nggak sampai ke Rasulullah, nggak sampai ke orang ketiga. Nah itu landasannya, kiasnya kenapa tidak ada yang namanya apa ya, memberi makan uang haram kepada anak, istri dan lain sebagainya, enggak seperti itu. Dalilnya seperti itu.
Terus, bagaimana, Ustadz kalau misalnya kita lebih jaga-jaga kayak gitu kan, terus orang itu memang pekerjaannya seperti itu, ya kita tolak, nggak usah sebenarnya kalau saya pribadi. Rasulullah yang paling waro saja nerima, dan orang, Kaisar Romawi itu, ya sudah kurang apa lagi, sudah mendekati 100% pasti itu uang uang itu adalah uang haram, tapi Rasulullah terima. Wallahu a'lam bishawab. eee, Mungkin itu, bisa menjawab, masalah dari teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada teman-teman yang, apa, setuju bisa mendapat manfaat, ya saya berterima kasih, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ada, ya walaupun sedikit ada manfaatnya lah. Kalau misalkan teman-teman ada yang tidak mau ikut, itu terserah, terpulang kepada teman-teman semua. Apabila ada yang tidak berpuas hati, silakan bagikan hujah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.